Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bimbang rohani dan mendua hati. Bimbang rohani dan mendua hati terhadap Tuhan Yesus akan memperlemah iman kita. Inilah yang menjadi cara licik iblis untuk menggoda dan menjatuhkan orang-orang percaya. Karena itu, berhati-hatilah, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, orang yang bimbang atau yang mendua hati dipenuhi dengan keraguan-raguan, kebimbangan saudaraku dalam mengambil keputusan. Ketidakpastian menyebabkan orang kehilangan keseimbangan dan mengganggu pengambilan keputusan yang tepat dan benar. Yakobus menyebutkan tentang orang yang mendua hati yang tidak memiliki kemapanan dalam segala tindakannya dan dalam mengambil keputusan. Orang yang demikian, firman Tuhan berkata, jangan mengira bahwa ia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan, kata Yakobus. Nggak akan, saudara, nggak dapat apa-apa. Jadi kita harus berhati-hati dan harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, saudaraku, karena kita bertumbuh menjadi dewasa rohani, supaya jangan bimbang rohani dan mendua hati kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, pada saat ini mari kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan supaya kita jangan menjadi orang yang bimbang rohani dan mendua hati kepada Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama, saudaraku, kita harus hati-hati karena iblis dapat menggoda kita menjadi orang yang bimbang rohani dan mendua hati terhadap Tuhan. Ya. Kita akan perhatikan, saudaraku, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, iblis menggoda Hawa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata, adapun ular ialah yang paling licik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis berkata begitu, saudara, bukan, gitu ya. Lalu saat perempuan itu berkata kepada ular itu, saudaraku, buah pohon-pohon di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, Hawa digoda oleh iblis. Nah, kita harus hati-hati dan bahkan sangat hati-hati karena kebimbangan rohani atau keraguan-raguan rohani, saudaraku, dapat menjadi alat yang efektif bagi iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Iblis selalu mencetuskan ketidakpastian, kebimbangan supaya kita mendua hati. Itulah yang terjadi dalam diri Hawa. Dengan bertanya, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini juga jangan kamu makan buahnya, bukan begitu, saudaraku. Nah, iblis coba menggoda, saudara, supaya kita menjadi ragu-ragu. Hati-hati, saudaraku. Iblis akan terus menggoda dan merongrong kita orang-orang percaya dengan berbagai macam cara yang membuat kita dipenuhi dengan kebimbangan rohani, keraguan-raguan, sehingga mendua hati terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Khususnya, saudaraku, di bagian kelemahan-kelemahan kedagingan kita. Bimbang rohani bisa membuat kita mendua hati terhadap Tuhan. Dapat terjadi ketika lemah iman kita, saudaraku, karena godaan iblis. Dan juga, saudaraku, itu bisa terjadi bila kondisi kita mungkin sedang kecewa, sedang marah, sedang kepahitan, dendam, depresi, banyak masalah.
saat kita tidak taat kepada firman Tuhan, dan juga saat kita mengalami mungkin sakit penyakit yang berat, kelemahan tubuh yang berat saudaraku, ataupun mungkin kita sedang dalam kondisi khawatir karena bertambah usia. Saudaraku, hati-hati. Iblis mau menjatuhkan kita. Karena itu kuatkan iman kita. Dan yang kedua saudaraku, bimbang rohani dapat menyebabkan kita menyimpang dari perintah firman Tuhan. Nah, mari kita lihat orang Israel yang mendua hati terhadap Tuhan. Keluaran 32 ayat 8. Firman Tuhan berkata, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, kata Tuhan. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Oh saudaraku, sangat ironis sekali. Oh, bangsa Israel menyembah anak lembu tuangan, saudaraku. Ya, konteks ayat ini adalah mereka bimbang, saudara. Bangsa Israel bimbang rohani dan menjadi mendua hati terhadap Tuhan. Mereka menyimpang, saudaraku, dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika apa? Ketika Musa waktu itu dipanggil oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan firman atau Torah Tuhan 10 hukum. Ketika Musa ada di atas gunung sekian lama, Gunung Sinai sekian lama, orang Israel mulai bimbang rohani. Mereka meragukan bahwa Musa akan turun kembali, saudaraku. Mereka meragukan Tuhan, mereka mendua hati. Orang Israel dipenuhi dengan kebimbangan rohani. Mereka menyimpang dari firman Tuhan, saudaraku. Dan mereka membuat patung. Bayangkan, saudaraku, patung anak lembu tuangan. Dan kemudian mereka menyembah dan berkata bahwa patung itu adalah Tuhan, saudaraku. Dan di situ juga masuk, saudaraku, Harun, adiknya Musa. Bayangkan, saudaraku, mereka menyembah anak lembu tuangan, patung itu, saudaraku, bersama juga dengan Harun dan berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kebangetan, saudaraku, ya. Bayangkan Harun sampai berkata begitu, bahwa itu adalah Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangin, ini kemurtatan bangsa Israel, saudaraku. Mereka mendua hati, mereka bimbang rohani. Dan akhirnya Tuhan, saudaraku, menghukum mereka. Jadi saudara, kita harus hati-hati dengan kebimbangan rohani yang menyebabkan kita bisa mendua hati kepada Tuhan, bahkan menyimpang dari perintah Tuhan, menyangkal Tuhan, saudaraku. Dan ini adalah sumber malapetaka, saudaraku. Mari kita bertobat. Kita harus lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Jangan mendua hati. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, kita harus memohon hikmat dari Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, supaya jangan bimbang rohani dan mendua hati. Yakobus 1 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku, Yakobus mendorong kita untuk memohon hikmat dengan iman kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita menjadi orang-orang yang percaya, yang punya iman yang kuat. Saudaraku, tidak mendua hati, kita diberkati oleh Tuhan. Kita memohon hikmat, saudaraku, dengan tidak bimbang, dan Tuhan akan memberkati kita. Jadi bila ada di antara kita pada saat ini yang menghadapi kebimbangan rohani, jangan mendua hati, saudaraku. Mungkin kita sedang punya masalah, problema, kepahitan apapun, datang pada Tuhan. Datanglah pada Yesus, memohon pertolongannya dan berkatnya, dan percayalah Tuhan akan meneguhkan iman kita, memberkati kita, mengokohkan iman kita. Saudara, haleluya. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan supaya kita jangan menjadi orang yang bimbang rohani dan mendua hati terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, hati-hati karena iblis dapat menggoda kita menjadi orang yang bimbang rohani dan mendua hati terhadap Tuhan. Ini terjadi
saat iblis menggoda Hawa di Taman Eden. Kebenaran yang kedua, bimbang rohani dapat menyebabkan kita menyimpang dari firman Tuhan. Ya, mendua hati terhadap Tuhan seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Harun, saudaraku, membuat patung anak lembu tuangan. Wow, ya. Dan yang ketiga, saudaraku, kita harus memohon hikmat Tuhan dengan iman supaya jangan bimbang rohani dan mendua hati terhadap Tuhan Yesus. Yakobus 1 ayat 5 dan 6 saya bacakan lagi. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami supaya jangan bimbang rohani dan mendua hati dan menyangkal melawan Engkau Tuhan. Seperti Hawa, seperti bangsa Israel. Yang membuat patung tuangan anak lembu emas dipimpin oleh Harun. Tuhan, jangan biarkan kami melenceng daripada Engkau. Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami tidak mau bimbang dan kami tidak mau mendua hati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin saudaraku ya, haleluya. Bila saudara diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus saudaraku. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.